kaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Menjuah-juah. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Ketemu lagi di Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami nak mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi ini diambil dari Lukas 5 ayat 11. Begini firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yakobus serta Yohanes meninggalkan kapalnya serta segala sesuatu lalu mengikut Yesus setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hari itu mereka sedang membersihkan jala setelah sepanjang malam bekerja keras menangkap ikan, namun tidak satu ekor pun ikan yang terjaring. Hari sudah mulai siang, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah membersihkan jala. Ketika Petrus mendengar permintaan Yesus untuk menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai, Petrus melakukan hal itu. Perahunya menjadi mimbar bagi Yesus. Petrus pun mendengarkan perkataan dan pengajaran Yesus. Selesai Yesus mengajar, Yesus meminta Petrus untuk bertolak ke tempat dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Suatu permintaan yang aneh. Mengapa Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan itu permintaan yang aneh? Karena Yesus adalah seorang tukang kayu, memberitahukan kepada Petrus yang adalah seorang nelayan berpengalaman cara menangkap ikan. Jadi tidak heran
Kalau kemudian Petrus segera menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jawaban yang menggambarkan upaya yang telah dilakukan sekaligus bisa dikatakan keputusasaan, tidak menangkap apa-apa. Bukankah sudah terlambat untuk menangkap ikan? Malam adalah saat yang tepat untuk menangkap ikan, bukan ketika hari mulai siang. Sehingga ketika Petrus mendengar apa yang dikatakan Yesus, maka semuanya itu sudah terlambat. Ketika misalnya di PHK Bapak Ibu, lalu istri atau suami atau orang tua berkata, "Cobalah besok masuk kerja lagi, siapa tahu pimpinanmu berubah pikiran." Apakah saran tersebut dituruti? Sepertinya tidak, kan? Buat apa? Sudah terlambat, toh sudah di PHK. Jawaban Petrus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini bisa mewakili perasaan atau bisa jadi perasaan kita ketika mengalami situasi yang sulit. Benar tidak? Sekaligus mewakili keengganan untuk melangkah karena tidak ada lagi semangat yang tersisa. Sepanjang malam telah lelah, telah capek, letih. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, jawaban Petrus ternyata tidak hanya sampai di kalimat, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Petrus melanjutkan perkataannya, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ketika semua daya dan upaya tidak membuahkan hasil, Petrus memilih untuk menerima nasihat Yesus. Nasihat yang terkadang kurang masuk akal dari seorang tukang kayu. Menangkap ikan ketika hari sudah mulai siang bukanlah hal yang lazim. Tetapi Petrus mau mencobanya. Siapa tahu berhasil. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan? Setelah Petrus mengikuti permintaan Yesus, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Begitu banyak ikan tertangkap sehingga dua perahu lainnya harus membantu Petrus. Dan perahu-perahu itu juga penuh dengan ikan. Situasi terbalik. Dari perahu yang tidak membawa seekor ikan pun menjadi perahu yang penuh dengan ikan. Hari itu berakhir dengan sebuah perjumpaan pribadi. Alkitab melukiskan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Hari yang bisa dikatakan buruk bagi Petrus. Karena sebelumnya telah sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Ternyata Bapak Ibu membawanya pada perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang telah membalik hari yang buruk menjadi hari yang baik. Tuhan yang dengan penuh kemurahan hati telah menyentuh hidup Petrus, juga Yohanes dan Yakobus. Tuhan yang telah membuka mata rohani Petrus untuk melihat siapa sesungguhnya dirinya. Manusia yang berdosa. Manusia berdosa yang sebenarnya tidak pantas
menerima pertolongan Tuhan. Sehingga tidak mengherankan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala ikan." Maka Petrus pun segera meninggalkan perahunya bersama Yakobus dan Yohanes dan mengikut Yesus. Rahasia syukur kepada Yesus yang telah mengubah hari buruk itu diwujudkannya dengan kesediaannya mengikut Yesus. Dari seorang penjala ikan yang mengalami kegagalan menangkap ikan, menjadi penjala manusia yang mengubah hidup ribuan manusia di dalam pelayanannya. Panggilan, perjalanan, pelayanan bersama Yesus justru terjadi di hari di mana Petrus tidak berhasil menangkap ikan seekor pun. Namun justru di hari itu menjadi hari perjumpaan yang terbaik di dalam hidup Petrus. Berjumpa dengan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Petrus dan Yesus di hari di mana dia seorang nelayan berpengalaman tidak berhasil menangkap seekor ikan pun memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Datanglah kepada Tuhan. Berilah tempat bagi Tuhan di perahu kehidupan kita. Dan dengarkanlah firman-Nya serta lakukan perintah-Nya. Walaupun itu sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Bila kita mengalami kegagalan atau kekecewaan atau keterpurukan, berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mantapkan langkah, berjalan, dan berjuanglah kembali bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Tolong kami agar kami tetap mampu mendengarkan suara-Mu di setiap keberadaan hidup kami. Susah senang, suka duka, sehat sakit, untung malang, dan mau melakukan perintah. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi seluruh badan pekerja Majelis Runggun dan para pelayan KKR yang ada di Gereja Tuhan GBKP, khususnya di jajaran GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan. Tuhan memberkati dan memperlengkapi, menganugerahkan roh kesehatian dan kerajinan dalam melayani Tuhan, menganugerahkan kesehatan dan perlindungan, jika para BPMR dan pelayan KKR melayani dengan sungguh dan setia, penuh ketulusan dan kerendahan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.